Assalamualaikum, berjumpa kembali di video pembahasan soal PPAD. Kali ini kita akan bahas soal PPAD IPA dari DIY untuk tahun 2022. Perhatikan soalnya sebagai berikut. Soal nomor 1. Berapakah selisih panjang gambar 1 dengan panjang gambar kedua? Nah, kita bisa tuliskan. Lihat bagian ujung kanan, di sini 8,3, yang ujung kiri 3 cm. Berarti pengukuran panjangnya yang gambar 1 adalah 8,3 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan, ini panjangnya sama dengan 5,3 cm. Kemudian yang gambar 2 panjangnya adalah 8 dikurangi 4, jadi 4 cm. Sehingga selisihnya adalah 1,3 cm. Jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 2. Nah, di sini lihat gambar langsung ya. Nah, ini ada air masanya 50 gram, suhunya yang terukur 20 derajat Celcius. Kemudian zat X ini masanya 20 gram, suhunya yang terukur 50 derajat Celcius. Keduanya dicampurkan dalam kalorimeter. Kemudian setelah tercapai keseimbangan, suhunya berapa ini? Suhunya 30 derajat Celcius. Nah, jika diketahui kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapa kalor jenis zat X? Nah, mari kita cari. Nah, di sini berlaku besarnya kalor yang dilepas oleh benda yang suhunya tinggi, yaitu X, sama dengan besarnya kalor yang diterima oleh air yang suhunya lebih rendah. Jadi ini sama dengan M dikali C dikali delta T sama dengan M dikali C dikali delta T. Yang melepas adalah zat X, masanya di sini 20 gram, kalor jenisnya X, perubahan suhunya adalah dari 50 menjadi 30. Jadi perubahan suhunya adalah 20. Sama dengan massa zat ini air, yaitu 50 dikali 4200 kalor jenisnya dikali dari 20 menjadi 30. Ini 10. Sehingga kita bisa sederhanakan ini dengan ini 2. Kemudian yang ini kita coret nolnya, oke, yang ini sehingga menjadi 4x sama dengan ini dikalikan 5 dikali 4 2 itu sama dengan 21000, sehingga x adalah 21.000 dibagi 4 sama dengan 5250. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, nomor berikutnya, nomor 3. Perhatikan lambang-lambang atom dalam sistem periodik berikut. Ada C, karbon, G, germanium, Na, natrium, dan Al, aluminium. Berdasarkan konfigurasi elektron atom-atom tersebut, atom yang terletak pada golongan yang sama pada sistem periodik adalah titik-titik. Nah, atom atau unsur yang terletak pada golongan yang sama ini memiliki elektron valensi yang sama. Jadi kita bisa tentukan terlebih dahulu elektron valensi. Ini berdasarkan jumlah
elektronnya, karena ini nomor atom sama dengan jumlah proton dan juga sama dengan jumlah elektron. Jadi yang C, nomor atomnya 6, konfigurasi elektronnya 2 terus 4. Kemudian yang Ge, germanium 32, itu sama dengan 2, 8, 18, 4. Kemudian Na 11 sama dengan 2, 8, 1. Sedangkan Al dengan nomor atom 13 sama dengan 2, 8, 3. Nah, di sini terlihat ini adalah yang saya lingkari, itu elektron valensi. Elektron valensi yang sama adalah C dan Ge. Jadi jawabannya adalah A. Nah, di dalam tabel periodik itu atom atau unsur yang memiliki golongan yang sama itu terletak pada garis ke bawah yang sama ini. Jadi tadi C itu segaris dengan Ge. Nah, ini adalah golongan 4A gitu. Kalau Na tadi ini golongan 1. Na. Kemudian yang satunya lagi adalah Al. Al ini golongan 3. Jadi nomor golongan itu ditunjukkan oleh elektron valensinya. Ini golongan 4, golongan 1, ini golongan 3. Jadi ini golongan 4, C dan Ge. Nomor 4, perhatikan ada teks tentang petani garam. Jadi proses pembuatan garam dari air laut. Nah, semula air laut itu akan berada di tambak-tambak seperti ini. Kemudian karena air lautnya itu terkena panas matahari, maka airnya akan menguap. Sehingga yang tertinggal adalah kristal garamnya. Nah, cara pemisahan campuran dari air laut menjadi garam dengan cara penguapan maka disebut juga dengan evaporasi, penguapan. Gitu ya. Kemudian nomor 5. Soal nomor 5, Johan dan anggota kelompoknya melakukan pengujian sifat zat menggunakan indikator universal. Jadi pada pengujian dilakukan dengan mencelupkan kertas indikator ini ke dalam larutan-larutan ini. Nah, perubahan warna yang terjadi kemudian dibandingkan ini dengan warna pH yang terdapat pada label indikator universal itu. Nah, jika diperoleh hasil seperti ini, nah kemudian ditanya, jika akan membuat larutan garam, maka Johan harus mencampurkan larutan pada tabung reaksi nomor titik-titik. Jadi kita yang perlu ketahui, larutan asam jika bereaksi dengan basa akan membentuk garam, gitu ya. Nah, asam itu pH-nya kurang dari 7, sedangkan basa itu lebih dari 7. Jadi yang mana yang asam? Coba kita cek. Ini pH-nya 3, berarti ini asam. Nomor 1 asam. Kemudian mana yang basa? Yang lebih dari 7. Jadi yang ini pH-nya sekitar mendekati 10. Jadi yang mana ini? Yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah basa. Sehingga nomor 1 dengan nomor 3 jawabannya yaitu asam ditambah dengan basa. Nanti akan menghasilkan garam. Itu soal nomor 5. Berikutnya nih, nomor 6. Perhatikan komposisi kandungan zat makanan pada produk berikut. Bahan yang berfungsi sebagai pengawet dan pewarna buatan dalam makanan tersebut secara berurutan adalah titik-titik. Nah, di sini jawabannya itu C, maltodextrin,
ini adalah pengawet, kemudian yang tertrazin ini adalah pewarna kuning buatan, pewarna kuning. Itu ya, jadi jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 7. Nah, perhatikan, pekerja A menarik peti seperti gambar. Jadi yang ditarik berapa ini masanya? 25 tambah 75, ini 100. 100 ya. 100 kg. Percepatan yang terjadi oleh gaya yang diberikan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, pekerja A menginginkan percepatan gerak petinya menjadi 4 meter per sekon kuadrat. Berikut beberapa cara yang akan dilakukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Nah, yang mana yang benar? Kita cek satu-satu. Yang nomor 1, kita tahu bahwa percepatan itu sama dengan gaya dibagi dengan masanya, ya. Nah, dari gambar yang pertama ini, F sama dengan M dikali A, sama dengan masanya 100 kali A-nya 2, jadi sama dengan 200 Newton. Gitu ya. Kemudian, nah sekarang yang nomor 1 ya kita cek. Supaya menjadi percepatannya itu 4. Menurunkan beban Y dan mengganti dengan beban P. Kalau menurunkan beban Y, jadi tinggal 25 kg. Dan mengganti dengan beban P. Beban P itu 25 kg juga. 25 kg. Sehingga kalau dijumlah 50 kg. Jadi nomor 1 ini mengganti dengan massa 50 kg. Nah, sekarang kita cek apakah percepatannya sama dengan 4. A sama dengan F dibagi M. Sama dengan F-nya tadi berapa? 200 ya, 200 Newton. Dibagi masanya 50 kg. Nah, hasilnya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Betul ini ya. Nomor 1 betul. Nah, 1 betul nih. Kita cek nomor 2 nih. Nomor 2 ya. Menurunkan beban Y dan mengganti dengan beban P dan Q. Nah, otomatis salah. Karena yang benar tadi hanya dengan dan mengganti dengan beban P saja. Tanpa dengan beban Q. Sehingga otomatis nih jawabannya yang benar adalah B, 1 dan 4. Karena duanya sudah salah. Kita bisa cek nih nomor 4. Meminta pekerja B membantu mendorong peti dengan gaya 200 Newton. Nah, kita cek ya. Jadi, yang nomor 4 itu A sama dengan F per M. Nah, sama dengan, karena F-nya itu membantu 200 berarti ditambah ya. Yang awalnya tadi yang A itu, orang A itu 200, orang B 200, maka F-nya menjadi 400 Newton. Dibagi masanya tetap yaitu 100 kg. Nah, hasilnya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Begitu ya. Selanjutnya nih nomor 8. Putra akan mengambil buah rambutan pada pohon dengan cara melempar batu. Jika massa batu 200 gram dan dianggap posisi batu saat dilempar sejajar dengan permukaan tanah, maka energi kinetik minimal yang diperlukan supaya tepat mengenai buah rambutan adalah titik-titik. Nah, di sini kita memakai energi mekanik pada posisi 1, ini posisi 2, maka energi mekanik di posisi 1 itu sama dengan energi mekanik di posisi 2. Di mana energi mekanik itu jumlah dari energi kinetik ditambah energi potensial. Itu ya. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, energi kinetik 1 ini maksimum. Jadi ini yang ditanyakan berapa? EK1 berapa? Dan energi potensial 1 karena masih berada di posisi di permukaan tanah,
tidak punya ketinggian, maka sama dengan 0. Kemudian EK2 pada saat ke atas dan kemudian mengenai buah rambutan ini, berarti saat di sini adalah energi kinetiknya 0, minimum ya, 0. Kemudian ditambah energi potensialnya di ketinggian 5 meter adalah M dikali G kali H2. Sehingga energi kinetik pada posisi 1 sama dengan massa batu 200 gram atau 0,2 kg dikali gravitasinya 10 dan ketinggiannya 5 meter, sehingga energi kinetik 1 sama dengan 10 Joule. Jadi jawabannya adalah D. Oke, berikutnya nomor 9. Perhatikan gambar peredaran bulan terhadap bumi berikut ini. Nah, ini mataharinya di sini ya, berarti arah cahaya matahari ke sana mengenai bumi di sini. Ini posisi bulannya ada di sini. Nah, bulan merupakan satelit bumi yang beredar dengan periode tetap. Akibat peredaran tersebut, posisi bulan, bumi, dan matahari selalu berubah sehingga bagian-bagian bulan yang tampak dari bumi selalu berubah secara periodik. Nih, dilihat posisi tampak bulannya seperti ini. Banyak fenomena yang muncul akibat hal tersebut, seperti perubahan fase bulan dari hari ke hari, pasang surut air laut, dan gerhana. Nah, fenomena yang terjadi akibat perubahan letak bulan terhadap bumi dan matahari adalah titik. Kita cek nih, jawaban nomor A pada posisi 5 ini. Nah, gaya tarik bulan terhadap bumi paling besar, sehingga permukaan bumi yang menghadap ke bulan mengalami pasang naik. Nah, ini sudah benar nih jawabannya. Nah, karena apa? Nah, posisi pada saat terjadi purnama seperti ini dengan membentuk garis lurus, ini gravitasinya maksimum. Sehingga pada saat itu, posisi yang seperti ini itu akan terjadi pasang maksimum, pasang setinggi-tingginya, gitu ya. Jadi bisa di posisi 5, bisa di posisi 1. Nah, seperti itu. Kemudian pada opsi B, pada posisi 1, ini 1 di sini, bulan tidak terlihat karena cahaya matahari terhalang oleh bumi, sehingga bayang-bayang bumi menutupi bulan. Tidak ini. Jadi ini justru yang bumi yang terhalang gitu ya. Nah ini juga pada posisi 1 ini pada awal fase bulan baru ya. Jadi di sini hanya terlihat kecil sekali bulannya. Jadi bahkan tidak nampak begitu. Kemudian yang jawaban C, ketika bulan pada posisi 5 yang tadi dan ketiganya berada pada satu garis lurus, akan terjadi gerhana matahari karena bumi tertutup oleh bayang-bayang bulan. Kalau di posisi bulan di sini, berarti yang terhalang adalah bulannya, terhalang oleh bumi, sehingga bukan gerhana matahari, bukan, melainkan gerhana bulan, karena bulan tidak mendapatkan cahaya dari matahari. Kemudian yang D, ketika bulan pada posisi 1, bagian bulan yang menghadap ke bumi tidak terkena cahaya matahari, sehingga matahari selalu tampak seperti cincin. Nah, di sini tidak selalu seperti cincin, karena belum tentu posisi nomor 1 itu membentuk garis lurus sehingga akan terbentuk gerhana matahari. Gitu ya. Kemudian nomor 10. Nah, seorang pekerja menaikkan beban dengan bidang miring seperti gambar. Jika beban yang dinaikkan mempunyai massa yang sama, maka bidang miring yang memerlukan gaya terkecil untuk mengangkat ke atas truk adalah nomor titik-titik. Nah, untuk rumus pada bidang miring, WH sama dengan Fs, WHFS
Nah, kemudian kita bisa menentukan F. Gayanya sama dengan W kali H dibagi S. Nah, karena di sini masanya sama, jadi kita nggak perlu melihat W-nya di sini ya, berat bebannya nggak perlu, sehingga kita bisa hanya nyari H dibagi S. Untuk gambar 1, F-nya di sini kita bisa peroleh perbandingan antara H dengan S. H itu yang 1 per S-nya 2,5 nih. Kemudian yang gambar 2, 1 per 3. Yang gambar 3, 75 per 200. Berarti ini 3 per 8. Gambar 4, 75 per 300. Kita bisa sederhanakan. Nah, ini 1 per 4. Nah, yang mana yang paling kecil, jadi gaya terkecil, berarti yang nomor 4 nih, 1 per 4. D. Terima kasih.